Kalau kita mempelajari Alkitab, Alkitab tidak berbicara dosa itu hanya kumpulan-kumpulan kejahatan yang kita lakukan. Tapi lebih dalam daripada itu, dosa di dalam Alkitab berbicara tentang status, keberadaan diri manusia di hadapan Allah. Saudara, kalau Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, artinya tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam ruangan ibadah pada malam hari ini yang tidak berdosa. Engkau orang berdosa, saya juga orang yang berdosa. Semua kita adalah orang yang berdosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia sudah diperbudak oleh dosa. Sudah diikat oleh dosa. Dikuasai oleh dosa. Dan celakanya saudara-saudara, Allah telah menetapkan satu hukuman bagi manusia yang berdosa. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Orang berdosa harus dihukum mati. Orang berdosa harus mati. Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa dibeli. Saudara bisa membeli hukum di dunia ini. Saudara bisa menyogok pejabat negara. Bisa menyogok penegak hukum. Tapi kita tidak mungkin bisa menyogok Allah. Kita tidak mungkin bisa membeli Allah. Allah tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang kita. Dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Kebaikan kita, amal ibadah kita, kesalehan kita. Tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dari murka Allah yang kekal, neraka Allah yang mengerikan itu. Oh, celakalah engkau dan aku manusia yang berdosa. Jika uangmu, jika hartamu, jika kebaikanmu, amal ibadahmu, kesalehanmu tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dari murka Allah yang mengerikan itu. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa ini? Siapakah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari murka Allah yang mengerikan itu? Ketika usaha manusia tidak mungkin. Ketika uang manusia tidak mungkin. Ketika kebaikan manusia tidak mungkin. Puji syukur kepada Allah. Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita. Tapi kita tega mengkhianati Allah. Kita menyelingkuhi Allah dengan hidup di dalam dosa. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi kita sehingga mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia mati bagi kita di atas kayu salib. Oleh karena dia begitu mengasihi kita. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan dari murka Allah. Di luar Yesus tidak ada keselamatan dari hukuman dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Allah Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur. Engkau boleh mengaruniakan Yesus Kristus anakmu yang tunggal datang ke dalam dunia. Untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Untuk menjadi juru selamat bagi kami. Dan malam hari ini kami sungguh bersuka cita. Kami boleh sama-sama merayakan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kami. 2000 tahun yang lalu. Yang sudah pernah datang di dalam sejarah. Biarlah apa yang kami rayakan pada malam hari ini. Sungguh-sungguh ya Tuhan, boleh menjadi satu momentum perjumpaan kami secara pribadi dengan Yesus Kristus yang sudah pernah lahir di dalam sejarah. Biarlah malam hari ini, juru selamat itu sekali lagi boleh lahir di dalam hati kami secara pribadi. Kami boleh mengalami Yesus sang juru selamat itu di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur di dalam perayaan ibadah Natal pada malam hari ini. Tuhan masih berkenan berbicara kepada kami oleh kebenaran firman-Mu. Yang akan kami baca, kami renungkan pada malam hari ini. Kami berdoa biarlah Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami. Supaya kami boleh duduk diam mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami oleh kebenaran firman-Mu. Memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman. Bahkan memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami.
Serakus hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Jika di antara kami yang hadir pada malam hari ini, ada yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat. Hamba-Mu berdoa biar ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus Tuhan bekerja, menjamah setiap hati. Sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Lawatlah kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Apa kabar malam ini? Nah, puji Tuhan, luar biasa. Nah, mari sama-sama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita pikirkan bersama-sama pada malam hari ini. Satu bagian yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari Matius, pasalnya yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Karena kita sudah membacanya, kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-25 bersama-sama. Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Kita membaca saja bersama-sama ayat yang ke-21. Sudah mendapatkannya? Kita membaca bersama-sama. Ayat 21 saja. 1, 2, 3, iya. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada satu ketika di malam Natal, ada seorang istri yang bermaksud mengajak suaminya datang ke gereja. Suaminya ini belum percaya kepada Yesus. Jadi sang istri ini bermaksud mengajak suaminya untuk datang ke gereja merayakan ibadah Natal pada malam hari itu. Dengan lemah lembut sang istri berkata kepada suaminya, "Papa, malam ini malam Natal, ayo kita ke gereja, Pak." Sebelum istrinya berhenti berbicara, sang suami sedang duduk di kursi, tiba-tiba berdiri dengan nada marah, dengan nada yang kasar dia membentak, "Diam! Sudah berapa kali saya bicara sama kamu? Jangan pernah lagi ngomong tentang Yesus kepada saya. Itu semua omong kosong. Mana mungkin Allah bisa datang ke dalam dunia menjadi manusia? Itu semua bullshit, omong kosong. Jangan pernah bicara lagi tentang Yesus kepada saya." Istrinya dengan sedih hati mendengar perkataan suaminya. Malam hari itu dia berangkat ke gereja seorang diri. Sambil dia berdoa, supaya satu ketika Tuhan boleh menjamah hati suaminya. Sehingga suaminya juga boleh mengenali Yesus secara pribadi. Suaminya juga boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan dia boleh diselamatkan. Setelah istrinya berangkat ke gereja, laki-laki ini duduk di perapian. Karena waktu itu adalah musim salju, musim dingin. Dia duduk di perapian sambil santai duduk di kursi di perapian itu. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh satu suara benturan yang begitu kencang yang datang dari jendela rumahnya. Dia bangun dari kursinya. Dia pikir apa yang terjadi? Dia lari menuju jendela itu. Dia lihat di luar ada seekor burung kecil yang sedang tergeletak menggelepar tidak berdaya. Rupanya karena cuaca yang begitu dingin sekali, burung ini hendak masuk ke dalam rumah, tapi waktu dia masuk ke dalam rumah dia membentur kaca dan dia terjatuh. Tergeletak, tidak berdaya. Nah, waktu laki-laki ini lihat burung itu sedang menggelepar tidak berdaya di tanah yang bersalju. Di dalam hatinya timbul rasa kasihan. Dia pengen nolongin burung itu. Dia pengen nyelamatin burung itu. Oleh sebab itu dia pakai mantel dinginnya. Dia keluar. Perlahan-lahan dia dekati burung itu. Perlahan-lahan dia dekati. Waktu dia akan tangkap burung itu. Tiba-tiba burung itu terbang menjauh dari dia. Dia ulangi lagi sekali. Pelan-pelan dia dekatin. Dia dekatin burung itu. Waktu dia mau tangkap burung itu kembali terbang menjauh dari dia. Dia coba 1, 2, 3, 5, 10 kali. Tapi dia tidak berhasil menyelamatkan burung itu. Burung itu setiap kali dekatin terus menjauh dari laki-laki ini. Dia tidak kehabisan akal. Dia masuk ke dalam rumah. Dia ambil beberapa potongan roti dan dia keluar. Dia coba berikan potongan roti itu kepada burung itu.
Burung itu mendekat kepada laki-laki itu. Tapi setiap kali burung itu akan ditangkap, burung itu kembali terbang menjauh, dan terus menjauh. Sampai laki-laki ini kehilangan daya, kehilangan akal untuk menyelamatkan burung itu. Saudara-saudara, di dalam kondisi yang demikian, laki-laki ini kemudian berkata kepada burung itu, burung, aduh kasihan sekali nasibnya Yarung ya. Coba kalau kamu tahu maksud baik saya pengen nyelamatin kamu, saya pengen tolong kamu pasti tidak akan lari menjauh dari saya. Atau setidaknya, kalau saya bisa menjadi burung seperti engkau, saya pasti bisa nolong kamu. Saya pasti bisa menyelamatkan engkau dan engkau tidak perlu mati di tempat ini. Saudara, ketika dia berkata demikian, tiba-tiba terdengar teng, 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 teng. Lonceng gereja berbunyi. Tanda ibadah Natal akan segera dimulai. Saudara, ketika lonceng berbunyi, tiba-tiba laki-laki ini ingat apa yang baru saja dikatakan oleh istrinya. Bahwa Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus Kristus datang dari sorga menjadi manusia untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Pada saat itu Allah menjamah hati laki-laki ini. Tiba-tiba dia sadarkan oleh Tuhan. Dia berkata, saya tidak mungkin menjadi burung untuk menyelamatkan burung ini. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus mungkin menjadi manusia untuk datang mencari dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya tidak mau mati konyol seperti burung ini. Malam ini saya harus pergi ke gereja. Dan malam hari itu dia pakai pakaian terindahnya. Dia bergegas berangkat ke gereja. Dan malam hari itu dia mengalami satu perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Ketika firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus Tuhan bekerja menjamah hatinya. Malam hari itu dia membuka hatinya. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Laki-laki itu mengalami keselamatan di dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa secara pribadi pada malam hari ini, supaya setiap kita yang hadir di dalam ibadah kebaktian, kebangunan rohani pada malam hari ini, seperti laki-laki ini yang boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dalam hidup kita. Saya berdoa ketika firman Tuhan diberitakan pada malam hari ini, Roh Kudus menjamah hati setiap pribadi. Sehingga kita kembali dari tempat ini. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Tapi kita sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat yang sudah datang mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat umat manusia. Yesus Kristus adalah Juru Selamat bagi kita orang yang berdosa. Saudara, inilah berita Natal yang kita baca pada malam hari ini. Di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 kita baca tadi. Di dalam ayat 21 dengan jelas Alkitab mengatakan kepada kita, ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, inilah berita Natal, berita kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat Allah kepada para gembala pada malam kelahiran Yesus Kristus di padang Efrata. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 dengan jelas Alkitab berkata, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, ini tema akan kita pikirkan bersama-sama pada malam hari ini. Yesus Juru Selamat dunia. Yesus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, mungkin ketika kita mendengar tema ini pada malam hari ini, di antara kita mungkin ada yang bertanya, untuk apa saya diselamatkan? Apa masalah saya sehingga saya butuh diselamatkan? Seandainya pun saya harus diselamatkan dari apa? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berpikir, saya merasa bahwa diri saya adalah orang baik.
Saya rajin berbuat baik, saya rajin menolong orang, saya rajin beribadah, saya rajin membantu orang lain. Saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Saya bukan seorang pembunuh, saya bukan seorang pezina, saya bukan seorang penjudi, saya bukan seorang pemabuk, saya bukan seorang pemakai narkoba, saya bukan seorang pecandu pornografi, saya bukan orang yang senang melakukan kejahatan-kejahatan. Saudara, kalau kondisi saudara-saudara seperti yang baru saja saya gambarkan, secara pribadi saya sangat salut, saya angkat topi, saya respect kepada saudara. Karena untuk menjadi orang yang demikian tidak gampang, menjadi orang yang baik demikian tidak gampang. Tapi ada satu kebenaran yang harus kita mengerti dengan baik. Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu Alkitab dalam 1 Matius pasal yang pertama ayat 21 Alkitab mengatakan, Dia Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, inilah alasannya mengapa manusia harus diselamatkan. Mengapa dunia ini harus diselamatkan. Mengapa kita harus diselamatkan. Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita membaca Alkitab dengan sangat jelas sekali, Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahwa manusia yang dicipta oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah yang sedemikian sempurna itu, supaya manusia hidup mempermuliakan Allah, supaya manusia hidup melayani Allah, supaya manusia hidup menikmati Allah, supaya manusia berelasi secara pribadi dengan Allah yang menciptakan dia. Tetapi manusia tidak mencapai sasaran, tidak mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itulah yang disebut dengan dosa. Jadi manusia tidak sampai kepada sasaran yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia bukan hidup melayani Allah, tapi manusia hidup untuk melayani dirinya sendiri. Manusia hidup bukan menyenangkan Allah, tetapi menyenangkan dirinya sendiri. Manusia memberontak kepada Allah, manusia melawan Allah. Manusia tidak taat kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita, manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang hidup di muka bumi ini menjadi orang yang berdosa. Saudara, ketika saya berbicara tentang kebenaran ini di satu tempat, setelah khotbah seorang anak muda datang menghampiri saya. Pastor Fred, saya protes, saya nggak setuju, saya nggak terima, ini nggak fair. Saya bilang, nggak fairnya apa? Lah, apa hubungannya Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, saya kena getahnya jadi orang berdosa? Orang Adam dan Hawa saya nggak kenal, bukan papa mama saya, bukan om tante saya. Apa hubungannya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saya menjadi orang yang berdosa? Ini nggak fair. Saya nggak bisa terima. Saya bilang, baik. Kamu percaya bahwa Adam dan Hawa itu adalah nenek moyang kita? Kamu percaya bahwa Adam dan Hawa itu adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan Allah? Percaya. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Lalu semua orang yang hidup di muka bumi ini menjadi orang yang berdosa. Karena Adam dan Hawa adalah representasi, perwakilan seluruh umat manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang lahir di muka bumi menjadi orang yang berdosa. Saya kasih contoh sederhana supaya kita gampang mengerti. 2 minggu yang lalu SEA Games di Filipina baru saja berakhir. Salah satu pertandingan yang dipertandingkan di dalam SEA Games itu adalah sepak bola. Saya tanya yang suka bola, Indonesia juara berapa? Juara berapa? Juara 2. Dapat medali perak karena di final kalah 3-0 dari Vietnam. Nah, saya tanya, main bola berapa orang? Ayo, yang main bola di lapangan berapa orang? Berapa? 11 orang. Penduduk Indonesia ada berapa orang? Ayo. Kira-kira ada berapa penduduk Indonesia? Yang paling terbaru. Berapa?
260, ya 67, 68 juta orang penduduk Indonesia sampai hari ini. Nah saya tanya, kenapa enggak 267 orang masuk ke lapangan main bola? Ayo, kenapa kira-kira? Ayo jangan ketawa. Kenapa kira-kira? Hah? Lapangannya enggak muat. Pasti enggak muat ya. GBK aja hanya 80.000 orang, enggak bisa nampung 267 juta. Nah 11 orang itu adalah perwakilan 267 juta orang Indonesia. Oleh sebab itu waktu 11 orang ini main bola mewakili Indonesia, waktu mereka menang yang disebut siapa yang menang? 11 orang itu? Bukan Indonesia. Waktu mereka kalah yang disebut kalah siapa? Indonesia. Yang main cuma 11 orang. Tapi 11 orang itu adalah representasi 267 juta masyarakat Indonesia. 11 orang itu mewakili kita. Dan demikian juga ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua orang yang lahir ke muka bumi ini menjadi orang yang berdosa. Oleh sebab itu kebenaran ini yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 12, Alkitab berkata karena dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Maka maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Sudah jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita. Dosa sudah masuk ke dalam dunia melalui satu orang, melalui Adam. Oleh sebab itu maut sudah menjalar kepada semua orang. Maka semua orang telah berbuat dosa. Saudara, ini satu kebenaran penting yang harus kita mengerti dengan baik. Dan malam hari ini saya ingin kita semua boleh mengerti kebenaran ini. Saudara, waktu kita membaca Alkitab, Alkitab tidak berbicara dosa itu sebagai kumpulan pelanggaran moral yang kita lakukan. Kalau kita mempelajari Alkitab, Alkitab tidak berbicara dosa itu hanya kumpulan kejahatan yang kita lakukan. Waktu kita mencuri, waktu kita membunuh, waktu kita berzina, kita berjudi. Kita kecanduan alkohol, narkoba, pornografi, melakukan kejahatan-kejahatan. Dosa itu bukan hanya bicara soal itu. Tapi lebih dalam daripada itu, dosa di dalam Alkitab berbicara tentang status, keberadaan diri manusia di hadapan Allah. Bukan hanya apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu kalau saudara berkata, saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh, saya bukan pemfitnah, saya bukan orang tukang gosip. Bagus. Tapi dosa bukan hanya bicara soal pelanggaran moral yang kita lakukan. Tapi lebih dalam daripada itu Alkitab bicara, dosa itu adalah keberadaan diri kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, jelas sekali kebenaran ini dikatakan oleh Alkitab. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, sebelum kita bisa berbuat dosa, melakukan kejahatan, sejak di dalam kandungan ibu kita, kita sudah dikandung di dalam dosa. Jadi status diri kita sudah orang yang berdosa. Sehingga waktu kita belum lahir ke dunia ini, kita memang sudah orang yang berdosa. Saudara, ini satu hal yang harus kita mengerti. Dan kebenaran ini hanya ada di dalam Alkitab. Saudara tidak akan menemukan di dalam kebenaran apapun juga. Ini hanya diberitahukan oleh Alkitab kepada kita. Bahwa dosa adalah status keberadaan diri kita di hadapan Allah. Oleh sebab itu saya ajak kita semua, coba ambil waktu setengah menit. Coba pikirkan waktu kita kecil. Waktu kita baru belajar untuk berjalan. Belajar untuk berbicara. Coba pikirkan. Apakah pernah orang tua kita mengajari kita untuk bagaimana caranya berbohong? Bagaimana caranya mencuri? Bagaimana caranya memukul orang lain? Coba pikirkan. Pernah enggak orang tua kita mengajari begitu? Amin. Pernah? Pernah diajarin?
Bagi saya pribadi tidak pernah. Tapi mengapa kita bisa melakukannya dengan baik? Ya karena kita sudah dikandung di dalam dosa. Natur kita sudah natur yang berdosa. Darah kita memang sudah darah yang berdosa. Sehingga sekalipun tidak ada orang yang mengajari kita bagaimana caranya berbuat jahat, berbuat dosa, kita pasti bisa melakukannya dengan baik. Nah oleh sebab itu kalau ada teori yang mengajarkan atau ajaran yang mengajarkan bahwa manusia itu lahir ke dalam dunia seperti kertas putih, seperti kain putih yang suci, yang bersih. Kemudian setelah lahir di dalam dunia, dia baru tercoret-coret, dikotori oleh pengalamannya atau lingkungan di sekitarnya. Seperti teori dari filosof Inggris yang namanya John Locke, yang disebut dengan tabula rasa, yang mengatakan bahwa manusia itu lahir ke dalam dunia seperti kertas putih. Dia bersih, suci, tidak bernoda. Tapi setelah dia lahir ke dalam dunia, dia dikotori, dia dicoret-coret oleh pengalaman manusia itu sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Itu bukan ajaran Alkitab. Saya katakan sekali lagi, itu bukan ajaran Alkitab. Tidak ada seorang pun di antara kita yang lahir ke dalam dunia ini. Tidak ada seorang pun manusia yang lahir ke dalam dunia ini. Lahir dalam keadaan yang suci, yang bersih. Kita semua lahir dalam keadaan yang berdosa. Status kita sudah orang yang berdosa. Karena itu kalau kita membaca di dalam Roma, pasalnya yang ketiga ayat yang ke-9. Dengan jelas sekali Alkitab mengatakan semua orang berada di bawah kuasa dosa. Dan tidak ada seorang pun yang benar. Dan Roma pasalnya yang ketiga 23 Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kalau Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa, artinya tidak ada seorang pun yang hidup di muka bumi ini yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam ruangan ibadah pada malam hari ini yang tidak berdosa. Engkau orang berdosa, saya juga orang yang berdosa. Semua kita adalah orang yang berdosa. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Bahkan manusia sudah diperbudak oleh dosa. Sudah diikat oleh dosa. Dikuasai oleh dosa. Mengenai kebenaran ini dengan sangat baik. Alkitab di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Menggambarkannya. Alkitab mengatakan kamu sudah mati oleh dosa. Kamu mengikuti jalan dosa. Kamu menaati jalan dosa. Kamu hidup di dalam dosa. Saudara, itu adalah gambaran betapa manusia sudah diikat oleh dosa. Diperbudak oleh dosa sedemikian rupa. Sehingga manusia tidak berkuasa untuk melepaskan dirinya dari dosa itu. Tepat tadi apa yang digambarkan oleh drama singkat. Yang baru kita lihat sebelum kita mendengar firman Tuhan ini. Akhirnya bisa duduk di sini. Melepasin semua masalah. Gila, enak banget. Aku langsung bisa rileks coba duduk di kursi ini. Langsung bisa mikirin solusi buat mecahin semua masalah aku. Waduh. Ya untuk di kantor, anak muda baru itu bisa lah pelan-pelan aku singkirkan. Emang gimana caranya? Ya gampang, aku tinggal nyebarin aja berita kalau anak muda baru itu suka main suap. Emang benar lu suka main suap? Ya enggak lah, kan demi posisi sama jabatan yang dijanjikan buat aku. Kirain dia benar main suap. Ya enggak lah. Pada ngapain sih dari tadi? Lihat. Nih ngantri duduk di sini nih. Iya. Ya elah, kelihatan enak sih ini kursinya. Ya makanya. Enak ya? Nyaman nih ya. Lihat deh. Baru main 5 menit aja. Dia udah bisa langsung rileks duduk di kursi ini. Sampai-sampai tahu nggak? Dia bisa mikirin caranya gimana buat nyingkirin teman sekantornya dia. Lah, emang ada apa di kantornya Marta? Jadi gini yuk, ada anak baru masih muda, lulusan luar negeri gitu. Dia akhirnya dudukin posisi sama jabatan aku. Tapi tenang, dengan duduk di kursi ini, aku bisa jadi rileks. Cari solusi buat masalah-masalah aku. Keren. Lalu solusinya apa nih? Ya aku tinggal nyebarin berita lah kalau anak itu suka main suap. Terus pelan-pelan juga lama-lama dia gak betah. Terus resign deh. Itu tuh bohong tahu.
Bohong. Menurutku sah-sah aja deh. Tapi itu dosa. Dosa. Kan demi posisi sama jabatan aku. Lagian dia ngerebut duluan kok. Enggak. Kalau aku setuju sama si Yuyu. Kamu berniat menyebarkan cerita bohong tentang teman sekantormu itu. Tuh. Biar dia nggak betah di kantor. Habis itu resign deh. Kamu berdosa tak? Kamu udah melakukan perbuatan yang berdosa. Lah, terus gimana dong? Kok menurutku sah-sah aja ya? Kayaknya sih ya. Hah? Ini nih gara-gara kamu duduk di kursi ini. Jangan-jangan Yuyu benar lagi. Tuh kan. Lah, ini gantian deh. Gak bisa sih. Gimana dong? Gak bisa lepas. Coba lagi. Coba lagi. Coba bantuin. Coba. Bantuin ini gak bisa. Serius. Tahan kursinya. Dulu deh, tahan. Kencengan. Kok aku juga gak bisa lepas? Ini gimana? Gimana ini? Woi, gimana nih? Oh, udah kelihatan nih. Hah? Ini tuh kursi dosa. Hah? Terus gimana cara lepas dari dosa dong? Begitulah dosa membelenggu manusia. Memperbudak manusia sehingga manusia tidak berdaya untuk melawan dosa. Coba mari kita pikirkan di dalam hidup kita. Mungkin satu ketika kita punya pengalaman di dalam hidup kita. Ada satu titik jenuh di dalam hidup kita. Kita sudah bosan melakukan kejahatan-kejahatan yang selama ini kita lakukan. Di dalam hati nurani kita yang terdalam, kita ingin menjadi orang baik. Kita mau berhenti berjudi. Kita mau berhenti merokok. Kita mau berhenti lihat pornografi. Kita mau berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Tapi setiap kali kita coba bangkit, kita mau keluar dari situasi itu, kaki kita seperti ditarik, kita jatuh lagi, dan kita terjatuh lagi. Kita tidak sanggup keluar dari keadaan yang demikian. Kenapa? Karena kita sudah diikat oleh dosa. Kita sudah diperbudak oleh dosa. Dan celakanya, saudara-saudara, Allah telah menetapkan satu hukuman bagi manusia yang berdosa. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita di dalam Yehezkiel pasal 18 ayat keempat, orang berdosa harus dihukum mati. Orang berdosa harus mati. Dan kebenaran yang sama yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah kematian. Keterpisahan selama-lamanya dari Allah pencipta. Kematian selama-lamanya di dalam neraka Allah. Yang mengerikan. Oh saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh memikirkan tentang dosa. Betapa mengerikannya. Manusia bukan saja sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia bukan saja sudah diperbudak oleh dosa. Tapi manusia juga berada di bawah hukuman dosa. Manusia berada di bawah hukuman Allah. Yaitu kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka. Oleh karena kedosaan manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu Alkitab memberitahukan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-26. Musuh manusia yang terbesar. Musuh manusia yang terakhir yang harus dikalahkan. Ialah maut. Kematian kekal selama-lamanya. Di dalam neraka. Inilah masalah manusia yang terbesar. Inilah pergumulan manusia yang terbesar. Yaitu kematian kekal. Selama-lamanya di dalam neraka. Sebagai akibat dari keberdosan manusia di hadapan Allah. Masalah manusia yang terbesar bukanlah soal isu ekonomi. Saudara harus tahu masalah manusia, masalah kita yang terbesar. Bukanlah isu perang dagang antara Tiongkok dan Amerika. Masalah manusia yang terbesar bukanlah soal perdamaian dunia. Masalah manusia yang terbesar bukanlah soal hak asasi manusia. Masalah manusia yang terbesar bukanlah soal pendidikan atau soal kemiskinan. Masalah manusia yang terbesar bukanlah soal isu industri 4.0, 4.0 yang ramai dibicarakan hari ini. Tapi musuh dan masalah manusia yang terbesar ialah maut, kematian kekal selama-lamanya di dalam neraka sebagai hukuman dari keberdosan manusia di hadapan Allah. Keberdosaan kita di hadapan Allah.
Saudara-saudara, kalau sampai di sini kita bisa menangkap kebenaran ini. Kita bisa melihat urgensi, kepentingan. Betapa pentingnya dunia ini harus diselamatkan. Betapa pentingnya manusia berdosa harus diselamatkan. Betapa pentingnya kita manusia berdosa ini harus diselamatkan. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Kita berada di bawah hukuman Allah yang kekal. Oleh karena dosa kita. Lalu pertanyaan penting yang akan kita pikirkan bersama-sama adalah, bagaimana supaya dunia berdosa ini, bagaimana supaya manusia berdosa ini bisa diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal itu, dari murka Allah yang mengerikan itu. Saudara-saudara, mungkin ketika kita mendengar hal ini, di antara beberapa orang yang hadir pada malam ini mulai berpikir, saya bisa menyelamatkan diri saya dengan uang saya, dengan harta saya, dengan kekayaan saya, dengan posisi saya, kedudukan saya. Saya bisa membeli keselamatan itu dengan apa yang saya punya, dengan uang saya, dengan kekuasaan saya. Tapi Alkitab dengan sangat tegas mengatakan kepada kita di dalam Ulangan pasal 10 bahwa Allah tidak bisa disuap. Allah tidak bisa disogok. Allah tidak bisa dibeli. Saudara bisa membeli hukum di dunia ini. Saudara bisa menyogok pejabat negara. Bisa menyogok penegak hukum supaya saudara bisa dilepaskan. Dibebaskan dari dunia ini. Dari hukuman dosa di dunia ini. Tapi kita tidak mungkin bisa menyogok Allah. Kita tidak mungkin bisa membeli Allah. Allah tidak bisa dibeli. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang kita. Dengan harta kita, dengan kekayaan kita. Ketika kita melihat kebenaran ini bahwa manusia tidak mungkin menyelamatkan dirinya dengan uang, dengan hartanya, dengan kekayaan. Di antara kita mungkin sudah ada yang mulai tergoda berpikir, oke, kalau uang saya tidak bisa menyelamatkan. Mungkin amal ibadah saya, perbuatan saya, kebaikan saya, kesalehan saya bisa menyelamatkan saya dari hukuman Allah yang kekal, dari murka Allah yang mengerikan itu. Tapi sekali lagi Alkitab menegaskan kepada kita. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6. Segala kesalehan manusia di hadapan Allah seperti kain kotor yang menjijikan Allah. Saudara, manusia berdosa tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baik di hadapan Allah yang suci, Allah yang kudus. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang berdosa, kesalehan orang berdosa, Alkitab katakan seperti kain kotor yang menjijikkan Allah, seperti sampah yang memuakan Allah. Kebaikan kita, amal ibadah kita, kesalehan kita tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dari murka Allah yang kekal, neraka Allah yang mengerikan itu. Oh, celakalah engkau dan aku manusia yang berdosa. Jika uangmu, jika hartamu, jika kebaikanmu, amal ibadahmu, kesalehanmu tidak mungkin bisa menyelamatkan kita dari murka Allah yang mengerikan itu. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari dunia yang berdosa ini? Siapakah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa dari murka Allah yang mengerikan itu? Ketika usaha manusia tidak mungkin. Ketika uang manusia tidak mungkin. Ketika kebaikan manusia tidak mungkin. Puji syukur kepada Allah. Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan sangat jelas memberitahukan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ketika manusia tidak mendapatkan solusi akan masalah pergumulan manusia yang terbesar. Tapi Allah mengasihi kita. Allah yang berinisiatif datang mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Inilah berita Natal yang kita dengar pada malam hari ini. Matius pasal 1:21 dengan jelas Alkitab mengatakan, engkau akan menamakan dia Yesus sebab dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita dari murka Allah, dari hukuman Allah yang kekal itu. Tapi kasih Allah jauh melebihi pemberontakan kita, anugerah Allah.
jauh melebihi kemampuan kita. Allah berinisiatif mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Sudah sampai di sini saya ingin kita semua bisa sungguh-sungguh bisa mengerti, bisa menangkap kebenaran ini. Saya yakin kalau kita semua boleh mengerti kebenaran ini, setiap orang kembali dari ruangan ibadah ini, dari ibadah Natal pada malam hari ini, tidak ada seorang pun yang akan kembali dengan sia-sia. Tidak ada seorang pun yang akan melewatkan kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena masalahmu dan masalahku yang terbesar, hanya Yesus yang bisa menyelesaikan. Lalu mungkin kita bertanya, mengapa Yesus satu-satunya yang layak untuk menjadi juru selamat dunia yang berdosa? Mengapa hanya Yesus yang layak untuk menjadi satu-satunya juru selamat bagi manusia yang berdosa, bagi kita orang yang berdosa ini? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena hanya Yesus Kristus yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang juru selamat. Mengapa hanya Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa, dunia yang berdosa, kita orang yang berdosa? Karena hanya Yesus Kristus yang layak, yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang juru selamat bagi manusia yang berdosa. Apa syaratnya untuk menjadi juru selamat? Saya percaya kita juga kalau menerima orang bekerja di rumah kita, atau apakah dia menjadi asisten rumah tangga, menjadi supir, atau menerima orang bekerja di kantor kita, di perusahaan kita, kita pasti akan memberikan syarat. Orang itu layak diterima untuk bekerja di tempat kita atau tidak. Nah, kalau kita bicara soal juru selamat, apa syaratnya yang melayakkan seseorang bisa disebut sebagai juru selamat bagi dunia yang berdosa, bagi manusia yang berdosa? Saudara dengar baik-baik. Syarat untuk menjadi seorang juru selamat ialah dia haruslah Allah sekaligus manusia. Syarat untuk menjadi juru selamat bagi dunia yang berdosa, bagi manusia yang berdosa, dia haruslah Allah dan juga haruslah manusia. Mengapa harus Allah sekaligus manusia? Karena yang sedang berperkara, yang sedang berseteru, yang sedang bermasalah antara adalah Allah dan manusia. Oleh sebab itu dibutuhkan seorang pengantara, seorang pendamai yang memenuhi kedua unsur ini. Dia adalah Allah sekaligus dia adalah manusia. Di dalam dunia ini tidak ada satu pribadi pun yang bisa memenuhi kedua syarat ini. Dia adalah Allah yang sekaligus manusia yang sejati. Hanya Yesus Kristus anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi pengantara, pendamai antara Allah dan manusia yang berdosa. Karena itu Yesus Kristus adalah satu-satunya yang bisa disebut sebagai juru selamat dunia. Yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang juru selamat dunia. Saudara, dari mana kita tahu bahwa Yesus memenuhi kedua syarat ini? Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25. Alkitab memberitahukan atau memberikan kita satu gambaran bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi sekaligus dia adalah pribadi yang insani. Dia adalah Allah sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Saudara, kalau kita melihat kembali di dalam Matius pasal 1 ayat 18, ayat 20, ayat ke-25, Alkitab dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus dan dia bukanlah hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Dari cara Yesus dibuahi, dia dikandung di dalam kandungan Maria anak darah. Kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Allah. Karena dari proses dia dibuahi, dikandung, itu bukanlah hasil hubungan suami istri antara Yusuf dan Maria. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang membuahi kandungan Maria, yang menjaga Maria. Sehingga Yesus Kristus dikandung di dalam kandungan Maria. Dan dia tidak berdosa karena Roh Kudus dengan karya yang ajaib menjaga kandungan Maria.
Saudara, dari proses Yesus dikandung dan dilahirkan, sekaligus juga kita bisa melihat bahwa Yesus adalah manusia yang sejati. Kenapa kalau kita membaca dengan baik Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 itu. Alkitab dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa Yesus dikandung dari seorang perempuan. Dia dilahirkan dari seorang perempuan biasa, wanita biasa yang sama seperti kita. Dari sini jadi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang ilahi. Dia adalah Allah sekaligus manusia yang sejati. Saudara, ini bukanlah karangan penulis Alkitab, penulis Injil, atau karangan dari orang-orang Kristen di awal gereja mula-mula. Tapi sebelum Yesus Kristus lahir ke dalam dunia, bagaimana caranya dia akan dilahirkan 700 tahun sebelumnya. Nabi Yesaya sudah menubuatkannya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan dinamakan Immanuel. Jadi 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, Allah sudah memberitahukan bagaimana Yesus akan dikandung. Dia akan dikandung dari seorang perempuan muda. Dan dia akan dilahirkan di dalam dunia. Dan dia akan disebut Immanuel. Allah yang transenden. Menjadi manusia tinggal di antara kita. Jadi jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita. Bahwa Yesus adalah Allah sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Nah, oleh sebab itu Kolose pasal yang kedua ayat 9. Meringkaskan, menyimpulkan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kolose pasal 2 ayat 9 Alkitab berkata, Yesus sepenuhnya adalah Allah yang sejati, sekaligus dia adalah manusia yang sejati. Bahkan kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan jelas Alkitab mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu Yohanes pasal 1 ayat 14 Alkitab berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukanlah manusia yang dijadikan Allah. Seperti tuduhan banyak orang hari ini. Itu keliru, jelas sekali Alkitab mengatakan Yesus itu adalah Allah sendiri. Tapi dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia yang dijadikan Allah oleh gereja, oleh orang Kristen, oleh orang percaya. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu rupanya adalah Allah. Dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia mau mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sejati sekaligus manusia yang sejati. Oleh sebab itu dialah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi manusia yang berdosa. Saudara, pertanyaannya mengapa juru selamat itu harus Allah? Ada beberapa alasan. Tapi malam hari ini saya berikan saja 2 alasan penting untuk kita melihat, untuk kita mengerti mengapa juru selamat itu harus Allah. Alasan yang pertama, karena keselamatan itu datangnya dari Allah. Karena keselamatan itu berasal dari Allah sendiri. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Dengan jelas sekali Alkitab mengatakan keselamatan datangnya dari Allah. Keselamatan itu berasal dari Allah. Jadi keselamatan yang sejati itu berasal dari atas. Dari Allah ke bawah turun ke dalam dunia. Keselamatan yang sejati itu bukan dari bawah ke atas. Tapi dari Allah kepada manusia. Saudara, kebenaran ini sebenarnya sudah terkandung di dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat itu. Karena kita membaca dalam Matius pasal 1 ayat 21 tadi Alkitab mengatakan, dia akan dinamakan Yesus, sebab dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sudah, apa artinya Yesus, nama Yesus? Nama Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Yehoshua. Yang artinya Yehova adalah keselamatan. Atau keselamatan berasal dari Allah.
Jadi di dalam diri Yesus Kristus sang juru selamat itu sebenarnya, kita sudah melihat bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus, hanya ada di dalam Yesus. Karena arti nama Yesus sendiri, Dia adalah keselamatan dari Allah. Karena itu Alkitab mengatakan, engkau akan menamakan Dia Yesus, sebab Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Alasan kedua mengapa juru selamat itu harus Allah. Alasan yang kedua adalah karena manusia tidak bisa menjadi juru selamat bagi sesamanya. Manusia tidak mungkin menjadi penebus bagi sesamanya. Saudara, kalau kita membaca dalam Mazmur pasal 49 ayat ke-7, dengan jelas Alkitab mengatakan tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam terjemahan lain dikatakan tidak ada orang yang sanggup menebus sesamanya. Dia tidak dapat membayar tebusan yang cukup kepada Allah. Jadi penekanan dalam Mazmur 49 ayat yang ke-7 ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi juru selamat bagi dirinya sendiri. Tidak seorang pun yang bisa menjadi penyelamat bagi sesamanya. Saudara, kita tahu bahwa Allah itu adalah sempurna. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-5. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita manusia adalah orang yang berdosa. Kita tidak mungkin bisa menjadi juru selamat bagi sesama kita orang yang berdosa. Karena kita juga orang yang berdosa. Nah, karena itu saya suka sekali satu ungkapan di dalam usaha pemberantasan korupsi. Di sana dikatakan bahwa kita tidak mungkin membersihkan rumah yang kotor dengan sapu yang kotor. Ibu-ibu yang suka nyapu, di rumah kita nggak bisa bersihkan rumah kita yang kotor dengan sapu yang kotor. Untuk membersihkan rumah yang kotor, harus dibersihkan dengan sapu yang bersih. Saudara, bagaimana kita bisa membersihkan dosa sesama kita? Menjadi juru selamat bagi sesama kita. Kita juga adalah orang yang kotor. Kita juga orang yang berdosa. Tidak mungkin. Oleh sebab itu keselamatan harus datang dari Allah. Lalu mengapa juru selamat itu harus manusia? Saya berikan satu alasan saja. Karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia di hadapan Allah. Karena hanya manusia yang dapat mewakili manusia di hadapan Allah. Surah itu yang dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat 5 dan 6. Alkitab berkata, karena itu, karena Allah itu Esa, karena Allah itu satu, maka satu pula pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi seluruh umat manusia. Sudah hanya manusia yang bisa mewakili manusia di hadapan Allah. Binatang tidak bisa menggantikan manusia. Korban binatang tidak bisa menggantikan manusia. Ibrani pasal 10 ayat 4 dengan jelas Alkitab mengatakan, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa manusia. Jadi binatang tidak bisa menggantikan manusia di hadapan Allah. Manusia harus diwakili oleh manusia. Bulan April yang lalu kita baru saja melakukan pemilihan umum. Kita memilih presiden dan kita memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR pusat tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, saya tanya yang hadir malam hari ini. Waktu pemilu bulan April yang lalu, apakah ada di antara kita yang memilih kambing, sapi, kerbau untuk menjadi wakil kita di DPR? Ada? Atau waktu kita buka surat suara, adakah kita menemukan wajah kambing, wajah sapi, wajah kerbau di dalam kertas suara yang akan kita pilih? Ada? Enggak ada. Semuanya adalah orang, manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang bisa mewakili manusia. Hanya rakyat yang bisa mewakili, yang menjadi wakil rakyat. Nah, itulah alasannya mengapa juru selamat itu harus manusia. Karena hanya manusia yang bisa mewakili manusia di hadapan Allah. Lalu ini adalah pertanyaan puncak yang harus kita pikirkan malam hari ini. Bagaimanakah Yesus menyelamatkan dunia berdosa ini? Bagaimanakah Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa? Bagaimanakah Yesus menyelamatkan kita dari dosa kita? Dari murka Allah yang mengerikan itu. Saudara, hanya satu caranya. Melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Hanya dengan cara yang demikian. Manusia berdosa bisa diselamatkan dari murka Allah.
Jauh sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Nabi Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Supaya oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan menanggung kesalahan dia. Bukan karena dia orang yang bersalah. Bukan karena dia orang yang berdosa. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Untuk menanggung dosa kita. Dia diremukkan di atas kayu salib. Dia tertikam di atas kayu salib karena pemberontakan kita kepada Allah. Untuk menanggung dosamu, dosamu, dan juga dosaku. Saudara-saudara, hanya di atas kayu salib kita bisa mengerti. Kita bisa melihat bagaimana keadilan Allah. Dan kasih Allah itu bisa bertemu. Allah adalah Allah yang adil. Dosa harus tetap dihukum. Tetapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dia tidak mau manusia binasa. Dia tidak mau kita binasa. Bagaimana caranya supaya keadilan Allah dan kasih Allah itu bisa terpenuhi? Allah mengorbankan Yesus Kristus anak yang tunggal. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ketiga. Ayat yang ke-25 Alkitab berkata. Sejak di dalam kekekalan Allah telah menentukan Yesus Kristus untuk menjadi korban pendamaian di atas kayu salib oleh iman melalui darahnya. Jadi Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dikorbankan oleh Bapaknya untuk dia menjadi korban pendamaian, untuk memuaskan amarah Allah. Kemarahan Allah yang seharusnya ditimpakan kepada kita manusia yang berdosa. Yesus mati di atas kayu salib. Menanggung siksa neraka yang seharusnya kita tanggung. Oleh karena kita yang berdosa di hadapan Allah. Tapi Allah meremukkan anaknya yang tunggal. Anak yang dikasihi. Murka Allah itu ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Beroleh pengampunan dosa di dalam Kristus. Oleh sebab itu kalau kita membaca baik-baik. Bagaimana kisah penyaliban Yesus di atas kayu salib. Ketika Yesus Kristus berada di atas kayu salib. Dalam perkataan Tuhan Yesus yang ketiga yang dicatat oleh Alkitab. Tuhan Yesus berteriak-teriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Martin Luther berkata, inilah teriakan yang paling menyayat hati di sepanjang sejarah manusia. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti Allah yang begitu mengasihi Yesus Kristus anak yang tunggal. Harus memalingkan wajahnya dari Yesus. Sehingga di atas kayu salib Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi justru di atas kayu salib itulah. Murka Allah sedang ditimpakan kepada Yesus. Yesus menanggung dosa dunia. Dosa manusia yang begitu pekat. Sehingga Allah yang suci, Allah yang kudus. Tidak mungkin bisa melihat dosa. Sehingga dia memalingkan wajahnya dari Yesus anak yang dikasihi. Dan Yesus harus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seharusnya engkau dan aku yang berteriak-teriak di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus sudah menggantikan engkau dan aku. Supaya kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Diselamatkan dari hukuman Allah yang kekal. Supaya neraka yang mengerikan itu. Tidak lagi engkau dan aku yang menanggungnya. Tapi sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yang sudah ditentukan oleh Allah agar manusia berdosa dapat diselamatkan. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 dengan jelas Alkitab mengatakan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia. Yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Kecuali hanya di dalam nama Yesus. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan dari murka Allah. Di luar Yesus tidak ada keselamatan dari hukuman dosa. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah supaya manusia berdosa dapat diselamatkan. Oleh sebab itu Yesus sendiri memproklamasikannya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 yang terkenal itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan bagi orang yang berdosa, bagi kita manusia yang berdosa, supaya kita bisa diselamatkan dari hukuman Allah, dari murka Allah. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang berkata semua agama di dunia ini sama, mohon maaf, saya katakan itu bukan ajaran Alkitab. Agama tidak mungkin bisa membawa manusia kepada keselamatan. Termasuk agama Kristen. Tidak bisa menyelamatkan kita orang yang berdosa. Jadi kita jangan puas diri kalau kita sudah lahir di dalam keluarga Kristen. KTP kita sudah Kristen. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus yang diimani, yang dipercaya oleh orang Kristen. Oleh sebab itu kita jangan berpuas diri kalau KTP kita sudah Kristen. Kita sudah lahir di dalam keluarga Kristen. Coba cek sekali lagi. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Apakah kita sudah mengalami satu relasi, perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat itu? Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Saya tidak suka bicara agama. Karena agama dan keselamatan adalah dua hal yang berbeda. Agama adalah usaha manusia untuk mencari Allah, mencari keselamatan. Tetapi keselamatan adalah usaha Allah untuk datang mencari dan menjumpai manusia yang berdosa. Dan itulah yang Allah kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu pertanyaan refleksi yang harus kita pikirkan bersama-sama pada malam hari. Sebelum kita kembali dari ruang ibadah ini, keluar dari ruang ibadah ini, kembali dari gereja ini. Pikirkan bersama-sama. Bagaimanakah kita bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus itu. Bagaimanakah kita bisa dilepaskan dari murka Allah yang mengerikan. Dari neraka Allah yang menakutkan itu. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita. Buka hati kita. Dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Secara pribadi. Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal ke-10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan bukanlah hasil usaha kita, bukan hasil pekerjaan kita. Tapi keselamatan adalah anugerah Allah. Pemberian Allah yang cuma-cuma. Hoki yang Tuhan Allah berikan kepada manusia. Kalau malam hari ini kita bisa hadir. Saya percaya bukan juga karena kita memang ingin hadir. Bukan karena kita menerima undangan untuk hadir dalam KKR Natal ini. Tapi saya percaya Allah sudah memilih kita sejak di dalam kekekalan. Sehingga malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendengar Injil. Mendengar kabar keselamatan ini. Oleh sebab malam hari ini kalau engkau mendengar suaranya. Jangan lagi pernah engkau mengeraskan hati. Buka hati. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saya menutup khotbah ini dengan satu kisah nyata yang terjadi di Jerman pada akhir Perang Dunia yang kedua. Saudara-saudara, ada seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang wanita yang sangat dicintainya. Nama wanita ini adalah Margaret. Jadi laki-laki ini sangat mencintai Margaret. Oleh sebab itu sekalipun di tengah-tengah perang yang berkecamuk, laki-laki ini tetap menetapkan hatinya untuk menikah dengan Margaret yang dicintainya. Dan singkat cerita, laki-laki ini menikah dengan Margaret. Tapi 1 minggu setelah mereka menikah, ketika mereka masih menikmati masa berdua berbulan madu, tiba-tiba laki-laki ini dipanggil oleh negara untuk ikut wajib militer, diutus ke medan perang untuk membela negaranya yang sedang berperang ketika itu. Oleh sebab itu dengan berat hati, laki-laki ini harus meninggalkan Margaret, wanita yang dicintainya, wanita yang baru saja dinikahi. Dia pergi ke medan perang untuk membela negara. Laki-laki ini ditempatkan di garis depan peperangan untuk membela negaranya. Dan sial bagi laki-laki ini. Waktu dia berada di medan perang, dia ditangkap oleh musuh. Dia ditawan oleh musuh dan dia dipenjara oleh musuh.
Di dalam penjara dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dia disiksa, dia dipaksa untuk bekerja rodi. Tapi di tengah-tengah penderitaan yang begitu dalam yang dialaminya, selalu satu nama yang menghiburkan dia. Margaret, I love you sayang. Sabar, satu hari abang pasti pulang Margaret. Tunggu abang. Waktu dia dipaksa untuk bekerja, satu nama yang keluar dari mulutnya. Margaret, abang mencintaimu. Waktu dia makan, nama yang disebut Margaret. Tunggu abang, abang pasti pulang Margaret. Waktu dia mandi, hanya satu nama yang disebut. Margaret, I miss you. I love you Margaret. Tunggu abang, abang pasti pulang. Saudara, itu yang terus menguatkan hatinya. Sekalipun di tengah-tengah penderitaan, siksaan yang dialami. Dia selalu ingat Margaret yang dicintainya. Satu hari, kabar baik datang. Perang dunia yang kedua berakhir. Dan semua tawanan perang harus dikembalikan ke negara mereka masing-masing. Waktu dia mendengar kabar ini, dia begitu gembira, dia bersuka cita. Dia berkata, Margaret, sebentar lagi abang akan pulang. Margaret, tunggu abang. Margaret. Keesokan harinya, sipir penjara membawa sebuah kertas berisi list nama orang-orang yang akan dilepaskan pada hari itu. Dengan seksama dia mendengarkan namanya. Dibaca di dalam list nama orang yang akan dilepaskan pada hari itu. 10, 20, 50, 100, 1000 nama dibacakan. Tidak ada namanya masuk dalam list orang yang akan dilepaskan, dibebaskan pada hari itu. Tapi dia terus menguatkan hatinya. Sabar Margaret, abang pasti akan pulang. Keesokan harinya sipir yang sama datang membawa lagi list nama orang-orang yang dilepaskan pada hari itu. Dan betul sekali nama pertama yang dibacakan, orang yang akan dilepaskan pada hari itu adalah nama anak muda ini. Waktu dia mendengar namanya disebut sebagai orang yang akan dilepaskan pada hari itu, dia langsung melompat, hore. Margaret, abang benar-benar sudah tidak tahan pingin ketemu dengan engkau Margaret. Sebentar lagi abang pasti akan tiba di rumah Margaret. Tunggu abang Margaret. Hari itu juga, anak muda ini dikembalikan ke negaranya dengan menggunakan helikopter. Waktu dia sampai di kotanya, dia mendapatkan semua kota itu sudah rata dengan tanah. Semua bangunan sudah hancur rata dengan tanah oleh karena perang. Tapi waktu dia melihat ke satu sisi, dari jauh dia melihat ada satu rumah yang masih berdiri. Dan dia tahu persis itu adalah rumahnya. Dan di sanalah Margaret yang dicintainya itu berada. Oleh sebab itu dengan secepatnya dia berlari. Margaret, Margaret, abang pulang Margaret. Margaret, buka pintu Margaret. Ini abang sudah pulang Margaret. Dia ketok terus. Margaret, buka pintu. Ini abang sudah pulang Margaret. Dia ketok terus. Setengah jam dia mengetok. Tidak ada orang yang membuka pintu. Dia mulai putus asa. Ada apa gerangan terjadi dengan Margaret yang dia cintai? Di manakah Margaret yang dia cintai? Dia mulai cemas. Dia duduk di pintu dekat depan rumahnya sambil membayangkan apa yang terjadi. Dia berdoa mudah-mudahan tidak ada yang terjadi dengan Margaret yang dicintai. Ketika dia sedang berenung, tiba-tiba dia mendengar ada langkah dari dalam rumah itu. Dan dia tahu persis itu adalah langkah kaki Margaret. Langsung dia berdiri, Margaret, buka pintu Margaret, ini abang sudah dari tadi menunggu kau, ayo buka pintu Margaret, buka pintu. Betul, pintu dibuka. Waktu pintu dibuka Margaret melongo keluar. Dan dia tahu itu adalah suaminya. Dia langsung dorong kembali pintu itu, dia kunci serapat-serapatnya dan berlari masuk ke dalam rumah. Dan laki-laki terus mengetuk, Margaret, buka pintu, mengapa kau tutup pintu Margaret? Ini abang, buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu, buka pintu. Sampai seluruh tenaganya hilang. Pintu tidak pernah dibuka oleh Margaret. Nah sekarang saya tanya, kira-kira kenapa Margaret tidak buka pintu? Kenapa? Kenapa kira-kira Margaret tidak buka pintu? Kenapa? Karena ada suami lain. Kenapa? Kenapa Margaret tidak buka pintu? Selingkuh. Karena di dalam rumah itu sudah ada laki
laki lain. Itu yang disebut sakitnya tuh di sini. Saudara, mungkin engkau boleh ketawa malam ini. Kau bisa ketawa dengan sepuas. Tapi kalau itu menimpa engkau, terjadi kepada orang yang engkau kasihi, orang yang engkau sayang, melakukan itu kepadamu. Pertanyaan saya, apa yang akan engkau lakukan? Masih bisa tertawa? Bisa tertawa? Saya percaya, saya yakin. Engkau pasti akan marah, engkau pasti akan ngamuk. Mungkin kalau bisa engkau membunuh orang itu. Karena engkau marah. Diselingkuhi, diperlakukan seperti itu, dikhianati. Tapi tahukah saudara, siapakah Margaret yang sesungguhnya? Hah? Saudara tahu siapa itu Margaret yang sesungguhnya? Margaret itu adalah engkau. Juga aku. Margaret itu adalah kita semua. Allah begitu mengasihi kita. Allah begitu mencintai kita. Tapi kita tega mengkhianati Allah. Kita menyelingkuhi Allah dengan hidup di dalam dosa. Tapi sekalipun demikian, Allah tetap mengasihi kita. Saya dengan mengutus Yesus Kristus anak yang tunggal. Datang ke dalam dunia, mati bagi kita di atas kayu salib. Oleh karena dia begitu mengasihi kita. Dia tidak mau ada satu orang di antara kita yang binasa. Dia mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Oleh sebab malam hari ini, Yesus sang juru selamat itu sedang berdiri di pintu hatimu dan hatiku. Dengan lembut engkau dengarkan ketokan yang sedang memanggil engkau. Dia berkata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau ada orang yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkan. Dan aku akan makan bersama-sama dengan orang itu. Pejamkan matamu malam hari ini. Dengarkan dengan lembut. Yesus sang juru selamat itu sedang mengetok pintu hati. Dia ingin masuk ke dalam hatimu. Dia mengasihi engkau dan aku. Dia tidak mau kita binasa. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kalau malam hari ini engkau mendengarkan ketokan lembut dari sang juru selamat itu di pintu hati. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Malam hari ini engkau dan aku sedang berdiri di hadapan Allah. Malam hari ini kita sudah mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau malam hari ini engkau mendengarkan suaranya, jangan pernah lagi engkau mengeraskan hatimu. Setelah kita mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, mungkin ada di antara kita yang secara pribadi Allah berbicara kepada kita, Roh Kudus menggelisahkan hati kita. Roh Kudus berbicara kepada kita, mengingatkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah seorang yang harusnya binasa di dalam dosa kita. Kita adalah orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah. Tapi Allah mengasihi kita, sehingga dia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Dia lahir bagi kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita orang yang berdosa, menanggung murka Allah yang seharusnya kita tanggung. Setelah engkau mendengar firman Tuhan malam hari ini, engkau berkata, Tuhan, aku orang yang berdosa. Aku tidak mau binasa di dalam dosaku. Malam hari ini aku mau membuka hatiku, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Yesus, masuklah ke dalam hidupku malam hari ini. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi bagiku. Jika di antara kita ada yang berkata demikian dalam hatinya, engkau boleh angkat tangan supaya aku bisa berdoa secara pribadi bagi engkau. Adakah yang berkata demikian? Tuhan, malam hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Adakah yang berkata demikian? Angkat tanganmu, engkau tidak perlu malu. Ini bukan persoalanmu dengan teman kiri kananmu, tapi ini persoalanmu dengan Tuhan. Mungkin malam hari ini adalah kesempatanmu terakhir untuk mendengar Injil. Setelah engkau keluar dari tempat ini, engkau tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu.
Kau berkata, aku tidak mau sia-siakan hidupku. Malam ini, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ada yang berkata demikian? Engkau boleh angkat tanganmu, supaya aku bisa berdoa bagi engkau secara pribadi malam hari ini. Boleh angkat tanganmu, tidak perlu malu. Ada yang berkata demikian? Puji Tuhan. Masih adakah yang berkata demikian? Tuhan Yesus, malam hari ini aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ada, engkau boleh angkat tangan. Engkau tidak perlu malu mengakui Yesus di hadapan umum. Yesus mati bagi kita di hadapan umum. Oleh sebab Tuhan Yesus berkata, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan malu mengakui orang itu. Kelak waktu aku datang kembali dalam kemuliaan. Ada yang berkata, Tuhan Yesus, ini aku. Aku mau menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang berkata, angkat tanganmu, jangan takut, jangan malu. Masih ada yang berkata, di sebelah sini, saya berikan kesempatan. Ada yang berkata, di atas. Masih ada yang puji Tuhan. Ada yang berkata, angkat tanganmu, tidak perlu malu. Saya berikan puji Tuhan. Allah melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau tidak perlu malu. Masih ada yang berkata, saya berikan kesempatan terakhir. Adakah yang berkata, Tuhan Yesus, malam hari ini aku membuka hatiku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Masih ada yang berkata demikian? Engkau boleh angkat tanganmu, kesempatan terakhir. Masih ada yang berkata? Masih ada yang di atas. Kesempatan yang terakhir, yang di atas masih ada. Yang di sebelah sini masih ada malam hari ini yang mengambil keputusan komitmen untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada? Sebelah sini masih ada. Puji Tuhan, ibu yang di belakang. Engkau boleh turunkan tangan.